Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita masih bersama-sama dalam waktu perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon urapan-Mu dalam perenungan firman Tuhan pagi hari ini, supaya melalui firman-Mu kami semakin dibaharui, hati kami semakin dekat kepadamu, dan kehidupan kami semakin menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah waktu ini ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini di dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema firman Tuhan pagi ini memberlakukan teladan Yesus. Setiap orang menghendaki agar hidupnya memiliki kebahagiaan. Sebagai bentuk pengakuan terhadap cita-cita universal tersebut, sejak tahun 2012, PBB telah menetapkan tanggal 20 Maret menjadi Hari Kebahagiaan Internasional. Penetapan peringatan tersebut diharapkan mendorong komitmen seluruh negara mengagendakan untuk mengakhiri konflik, kemiskinan, dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Ide Hari Kebahagiaan ini berawal dari negara Bhutan, negara kecil yang diapit oleh Cina dan India. Pada tahun 1970, Raja Bhutan menetapkan pentingnya kebahagiaan nasional bruto ketimbang produk domestik bruto. Hal ini dilakukan untuk mengukur perkembangan kesejahteraan negara yang berpenduduk sekitar 740 ribuan jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan Yohanes pasal 13,
ayat 1-17, ayat 31-35, Yohanes memberitakan kepada jemaatnya peristiwa perjumpaan Yesus dan murid-muridnya menjelang penderitaan serta penyalibannya, sekaligus meneguhkan arah kebahagiaan mereka. Yudas hadir dalam makan bersama menyambut Paskah, dan Yesus tahu bahwa ia hendak mengkhianatinya. Ini menjadikan suasana hati Tuhan Yesus campur aduk menjadi satu. Secara manusiawi biasanya muncul rasa kecewa dan marah kepada Yudas. Di sisi lain, Yesus tanggap bahwa dirinya akan segera kembali kepada Allah Bapanya melalui penderitaan dan kematiannya. Demikian juga peristiwa itu menjadi saat yang mengharukan, karena Yesus begitu mengasihi murid-muridnya yang segera akan ditinggalkannya. Dalam kesendirian menyikapi suasana kegelisahan batinnya, Injil Yohanes memberikan dua pesan yang menarik. Pertama, dalam kegelisahannya, Yesus mengarahkan pandangan murid-muridnya untuk memiliki pengetahuan tentang kebahagiaan hidup. Ia tidak meminta diperhatikan dan tidak menunjukkan kekecewaannya. Ia memilih mengasihi murid-muridnya sebagai akhir dan membangun pola pikir mereka bahwa hidupnya datang dan kembali kepada Allah Bapanya. Ia memilih menanggalkan jubahnya, membasuh kaki murid-murid, dan menempatkan dirinya sebagai hamba utusan Bapa. Ketika Petrus gelisah bahwa gurunya dan Tuhannya membasuh kakinya, Yesus meneguhkannya agar menerima pembasuhan kaki itu sebagai pengalaman bersejarah yang penting dan membahagiakan hidupnya. Yesus telah memilih menjadi teladan untuk mengarahkan komunitas murid supaya menjadi pelaku yang meneladani Kristus dan sumber kebahagiaan. Kedua, dalam kegelisahannya, Yesus mengarahkan komunitas murid itu untuk membangun peradaban dunia baru. Yesus lebih memilih mengendalikan diri ketimbang melampiaskan kekecewaan serta kemarahannya kepada Yudas. Ketika hidupnya akan segera berakhir, ia tidak memuaskan diri dengan produksi kebencian terhadap Yudas, melainkan memilih memproduksi komunitas murid. Komunitas murid yang saling mengasihi menjadi tanda kehadiran peradaban baru yang lahir dari peristiwa memutuskan lingkaran setan produksi kebencian. Melalui kedua pesan itu, Yohanes penulis Injil mengambil kesempatan membangun jemaatnya. Jemaat diajak pindah dari situasi kegelisahan menuju situasi bahagia. Untuk menuju jemaat yang bahagia, diperlukan pengetahuan yang baik untuk hidup meneladani Yesus. Selanjutnya, kebahagiaan jemaat menghasilkan dampak praktik hidup saling mengasihi. Di sini pembangunan jemaat mengantarkan jemaat memiliki gaya hidup saling mengasihi dan menjadi peradaban Kristiani yang mudah dikenali banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja merayakan Kamis Putih untuk mengingat perintah baru, yaitu hidup meneladani Kristus. Perintah baru itu kini sudah berangsur diwujudkan menjadi gaya hidup gereja untuk terus saling mengasihi dengan mempraktikkan kehidupan bertolong-tolongan. Namun, tentu saja menjadikan hidup bertolong-tolong sebagai gaya hidup dan peradaban gereja masih merupakan tantangan besar bagi gereja-gereja. Krisis yang menggelisahkan gereja-gereja di Indonesia masih di sekitar krisis keesaan gereja-gereja. Kegelisahan tentang krisis keesaan tersebut nyata muncul dalam pembahasan sidang raya PGI ke-17 di Sumba tahun 2019 silam. Krisis keesaan ditandai dengan kemandegan relasi gereja-gereja di Indonesia untuk membangun keesaan gereja dalam kepelbagiannya. Gerakan keesaan dalam aksi nyata masih menjadi wacana dan harapan semata, sementara konflik-konflik internal gereja dan antar gereja tetap berlangsung. Dampaknya gereja-gereja kekurangan kader-kader oikumenis di tanah air yang mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Di hadapan Tuhan Yesus, Sang Pemberi perintah baru kepada gerejanya, marilah kita berpindah dari kegelisahan menuju hidup beradab dengan bertolong-tolongan sebagai identitas gereja. Sebagai gereja, marilah kita berpartisipasi untuk meningkatkan indeks kebahagiaan di tengah masyarakat. Namun ingatlah, satu syarat penting untuk berpindah dari kegelisahan menuju kebahagiaan, yaitu dengan memberlakukan teladan Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.